Kembali kami temani Anda di Liputan Petang, Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu selalu merayakan Imlek sejak kecil, meskipun hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi di masa Orde Baru. Ya Saudara, inilah sisi lain Mari Elka Pangestu. Dalam suasana perayaan Imlek, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana tradisi dari keluarga Menteri Perempuan pertama yang merupakan keturunan Tionghoa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan dengan Ibu Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kongsi Ibu, Pak Adi. Makasih. Bu, ini bisa diceritakan Bu, ini tradisi apa yang dilakukan? Ini kita mungkin keturunan Hokkien ya, tapi ini hari pertama dari Imlek. Apa yang terjadi keluarga dan teman-teman, jadi tidak harus orang Tionghoa, tapi teman-teman, tetangga, semua juga datang ke sini untuk merayakan bersama hari pertama dari tahun baru ya. Kalau hari sebelumnya ngapain? Hari sebelumnya kemarin malam kita makan hanya dengan keluarga ya, dan kita makan tahu untuk kemakmuran, makan tripang untuk kesehatan, dan makan mie untuk panjang umur. Oke, jadi sambil kita ke menu ini Iya. memang setiap tahun atau Setiap berapa tahun tahun. sekali? Setiap tahun. Setiap tahun ya? Setiap tahun kita kembali kalau Imlek dan tentunya ini dirayakan setiap tahun seperti ini ya. Dan ini bisa dibilang open house gitu ya? Ya, open house. Setelah tadi malam ibadah, kemudian mendatangi yang lebih tua. Ya, keluarga tadi lebih tua. pagi kita sudah mengunjungi yang lebih tua. Oke. Ya. Nah ini yang Sekarang apa yang kalau ini makanan tradisional Imlek, antara lain lontong cap gome. lontong cap gome yang pastinya Ya, ada ya? lontong cap gome karena itu tradisi mungkin campuran antara Hokkien dan masakan Indonesia ya. Oh gitu? Sejarahnya ya. Kan kalau Hokkien pun sebetulnya ada tuh kayak ketupat, kayak lontong ada. Terus dicampur dengan santan, dengan rebung. Kalau rebung tuh makna dari bambu kan. Ya. Bambu kan panjang dan dia lentur, dan itu simbol kita, walaupun kita tambah tinggi, kita tambah Harus menuruk ya. Jadi ini ada simbol-simbolnya, dan itu sudah menjadi makanan tradisi, dan tentu kue keranjang. Nah ini yang juga pasti selalu ada Bu ya? Ini pasti selalu ada kue Ini keranjang. keluarga yang buat apa gimana? Ya, ini bikin sendiri ya. Ini lebih besar dari ukuran biasa? Iya. Biasanya kalau di Jakarta yang kita lihat kan kecil-kecil Lebih kecil ya. ya? Ini lebih besar dari biasa. Dan ini kan lengket-lengket ya. Ya. Dari ada santannya, ada gulanya, ada tepung ketan. Itu artinya kita Supaya rekat bersatu, gitu rekat ya. Ini Bu sedikit bicara mungkin masa kecil ya, Ya. tradisi Imlek apa yang paling membekas Bu? Ada jeruk, ada jeruk kue ya. keranjang? Kalau jeruk tuh kenapa kita selalu ada jeruk kalau Imlek itu? Jeruk bahasa Mandarinnya cice. Cice ya, itu artinya jeruk. Tapi kalau kita ambil ci-nya aja, ci itu artinya keberuntungan ya. Maka itu selalu ada jeruk kalau Imlek. Dan kalau di Lombok, saya rasa kalau di Jakarta kita tidak temukan ini. Ada nasi kuning juga. Nasi kuning ya? Jadi seperti kalau kita merayakan apapun di Indonesia kan ada nasi kuning. Jadi sama artinya. Jadi Ini untuk lebih kuning merayakan- dari biasanya, kunyitnya beda atau gimana ya? Mungkin juga asli. Nah, Ibu ini kan tradisi Imlek ada juga berbagi angpau juga ya? Ya. Ibu masa ya. kecil pernah kebagian angpau Oh, juga? sering. Sering Maka ya? itu kalau anak kecil, karena kita mengalami waktu kecilnya, pasti yang kita ingat angpau ya. Angpau ya? Di luar kue keranjang dan lontong cap gome. Masih ingat nggak Bu? Dulu pecahan berapa tuh ya? Zaman Ibu dapat angpau. Mungkin Rp1.000 kali ya, Rp1.000 udah besar ya? ya Rp1.000 Udah zaman besar kita ya? kecil. Oke Bu, selain mungkin isi angpaunya yang berbeda ya dengan zaman sekarang ini, apa Bu yang membedakan tradisi Imlek? Terutama pasca setelah pemerintahan Gus Dur. Oh, yang jelas kalau dulu mungkin antara 65 sampai dengan reformasi kita harus agak sembunyi-sembunyi merayakan Imlek, dan barongsai jelas sembunyi-sembunyi juga. Saya rasa sejak zaman Gus Dur pertama bahasa Mandarin bisa digunakan secara terbuka. Kemudian zaman Bu Mega, Imlek dijadikan liburan ya, dan bisa dirayakan terbuka. Saya rasa itu luar biasa perkembangannya di luar berbagai undang-undang dan hukum yang melindungi minoritas di Indonesia. Ya. Dan ini kan Ibu katanya banyak hobinya ya, diving, Iya. golf.
Masih sempat melakukan itu? Masih sempat ya, dan di dalam portfolio saya yang baru ini sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebetulnya itu erat kaitannya dengan pekerjaan kan, karena kita sedang mendorong sports tourism ya, jadi seperti golf, diving maupun tenis juga saya masih lakukan. Jadi license-nya setelah Menparekraf atau sebelumnya memang sudah megang? Dulu sebelum menikah saya sudah license scuba diver. Terus lama nggak praktekkan lagi, harus mengambil ulang. Jadi sudah mengambil ulang, sudah certified untuk diving. Ada pengalaman apa Pak? Diving bareng dengan Ibu? Oh, saya nggak bisa diving. Oh nggak justru ya? Saya ngamatin dari atas saja. Oke, ini sudah ada musik apa nih Bu? Ini Ciloka. Ciloka ini ya? dari Sasak ya. Jadi di Sasak. sini juga uniknya kalau di Lombok ada barongsai, ada Ciloka ya. Jadi barongsai tentu kita ketahui adalah tradisi Imlek, tradisi perayaan apapun untuk menghilangkan yang buruk-buruk dan menyambut meramaikan yang baik-baik gitu ya. Jadi dua atraksi ini punya makna yang hampir sama, Ya, bisa dibilang seperti itu ya? akulturasi ya. Jadi bahwa di Lombok dengan penduduk lokal kita sangat akrab ya. Nah, sekarang saya berada di Pantai Senggigi yang tersohor ini dan masih bersama Ibu Mari Elka. Sekarang ini kita mau ngobrol tentang kerjaan sedikit Bu ya. Boleh ya. Nah, ini kan bicara pantai, bicara pariwisata juga ya, ini ya. betul, boy. Di tengah negara ASEAN saja, ini posisi kita pariwisata kita sudah seperti apa sih Bu? Ya mungkin dari segi jumlah kita tidak yang tertinggi, kita Nomor tiga. nomor tiga ya. Tetapi kalau kita merasa kita dari segi quality tourism, jadi mutu pariwisata baik, dan kita punya wisnus ya, tentunya wisatawan dalam negerinya yang jauh lebih besar dari negara ASEAN yang lain. Jadi potensi untuk kita bertumbuh luar biasa. Dan tahun lalu pertumbuhannya bagus sekali. Kita bisa mencapai 8,8 juta dengan pertumbuhan di atas 9%. Dan tahun depan akan target 10. Target, alhamdulillah kalau bisa 10, tapi rasanya 9,2 sampai dengan 9,5. Sudah memuaskan. Iya. Ada nggak Bu daerah wisata atau mungkin favorit atau daerah pulau kesayangan di antara tanah air ini? Waduh, itu nanti banyak yang marah ya sama saya. Keburu Tapi ya. Tapi nggak apa, satu aja Bu, sebut biar yang lainnya terpacu ya, gitu ya. Tentunya Lombok ya, karena kebetulan saya lihat Lombok ini potensi kedepannya luar biasa ya. Istilahnya kita tuh beyond Bali nih ya. Beyond Bali. Antara lain beyond Bali-nya itu Lombok salah satu yang sedang kita dorong dan kita kembangkan. Dan ini memang prioritas pemerintah juga. Gerbang pariwisata Bali, NTB, NTT. Nah, Ya, kalau disuruh. batik termasuk ekonomi kreatif juga Bu ya? Termasuk. Ini kebetulan kita sama-sama pakai batik. Ya, ya. Saya uji sedikit, ini motif apa Bu yang Bu pakai? Ini yang saya motif pakai? modern. Motif modern. Iya, jadi kontemporer. Kalau ini parang kan, Oh ini iya, parang. oh iya, Ya. emang ada gagak parang tapi Nah, tapi berbeda ini gitu. kalau ini kan kayak jumbutan gitu ya, jadi dikombinasi gitu. Terus Kalau apa? kamu punya apa ya nih? Ini kayak sedikit kayak Madura ya kalau saya bilang. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Rembang, Rembang. Rembang ya. ya dari Oke. Rembang ya ini. Katanya Bagus. punya apa ciri khas merahnya katanya. Ya, merah. Cuman ada di sana. Oke. Oke Bu Mari, menutup perbincangan di sisi lain ini Bu. Ya. Bagi seorang Mari Elka, Indonesia dalam 2 kata apa? Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Boleh tagline ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Mari Ya. untuk waktunya. Makasih ya, Boy. Kopi Pak Coy. Sisi. Oke, dan demikian tadi sisi lain dengan Ibu Mari Elka Pangestu. Saya Boy Bakamaro. Salam SCTV.